Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, semuanya sehat semuanya ya. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah streaming sekolah minggu. Puji bagi nama Tuhan, Kak Indah harap semuanya sehat. Wah, hari ini mungkin ada yang sudah menerima rapot ya. Senang ya semuanya. Wah, anak hebat, nilainya pasti bagus-bagus. Semuanya itu juga karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Kita sudah ditolong Tuhan Yesus, kita sudah diberkati Tuhan Yesus. Sekarang kita mengucap syukur, kita mau beribadah, berikan yang terbaik saat beribadah. Kita mau fokus, kita mau nyanyikan pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menolong kita, memelihara kita, memberkati kita. Terima kasih Tuhan.
kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menolong kami, memberkati kami, menjagai kami. Tuhan, saatnya kami akan memuji dan memuliakan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu melalui streaming saat ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan bersama. Tapi kalian di rumah sama siapa? Kak Indah kok sendiri aja ya di sini? Halo Kak Indah. Kok ada yang nyapa? Hai, apa kabar Kak Rini, Kak Alas? Tosnya iya. Tosnya gini ya sekarang ya. Semuanya sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah juga sehat loh Kak. Iya, sekarang kita mau muji Tuhan ya. Iya, kita muji Tuhan bersama ya. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, semangat setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan juga, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Aduh Kak, aku capek habis jalan-jalan. Supaya sehat Kak Rini. Iya, amin. Adik-adik di rumah seneng jalan sehat nggak? Oh suka ya. Kalian harus selalu berolahraga. Iya. Supaya kalian tetap sehat, ya Kak ya. Iya Kak. Saat iblis mengganggu, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa,
pinter semuanya, taat sama orang tua. Itu namanya anak yang tampil beda. Wah. Amin. Iya. Ya iyalah Kak, kita sebagai anak Tuhan harus berbeda. Iya dong. Sekarang kita tadi sudah muji Tuhan, mengucap syukur. Sekarang ngapain Kak Rini? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang dikangeni. Iya, supaya di dalam kehidupan kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Betul sekali. Ayo adik-adik, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, katakan sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong, Yesus tolong padaku, Yesus, oh Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Gita. Silakan Kak Gita. Nah, shalom adik-adik semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya mari kita bersama-sama tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat yang indah ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk mendengarkan dan mendengarkan renungan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati kami sampai nanti ibadah kami selesai. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan fokus dalam pikiran kami, dalam pendengaran kami, kiranya Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya di rumah? Kakak yakin kita semua dalam keadaan yang sehat dan sangat baik. Ya, kali ini Kak Gita mau sedikit membagikan cerita renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Samuel. Wah, saat sekolah minggu pasti adik-adik udah pernah ya dengar, mungkin ada yang sudah pernah atau yang belum pernah dengar cerita tentang ambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 20. Nanti adik-adik boleh ikutin Kak Gita baca ya. Yuk dicari dulu 1 Samuel 2
ayat 18 sampai 20. Kak Gita akan bantu. Pun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lebar, jubah kecil dan membawa jubah, pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istri, berikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempatnya. Si ibunya Samuel ini ada sepasang suami istri, namanya Ibu Hana dan Bapak Elkana. Nah, dalam waktu yang cukup lama Ibu Hana ini belum mempunyai keturunan setelah mereka menikah gitu ya. Mereka sangat setia pada Tuhan. Si Ibu Hana dan Bapak Elkana berdoa supaya mereka memiliki keturunan, supaya Ibu Hana hamil. Ya, karena yang memberikan keturunan cuma bisa Tuhan. Nah, saat Ibu Hana berdoa, lalu Tuhan menjawab doa Ibu Hana. 1 tahun kemudian lahirlah seorang bayi mungil bernama Samuel. Nah, saat Ibu Hana tadi berdoa, Ibu Hana berdoa sama Tuhan. Tuhan, jika Engkau memberikan kami keturunan, saya berjanji bahwa akan memberikan anak kami untuk sepenuhnya melayani Tuhan. Wah, itu bukan suatu hal yang mudah ya adik-adik. Dan itu merupakan doa dan janji Ibu Hana dan Bapak Elkana kepada Tuhan. Saat Samuel lahir, lalu Samuel dididik oleh Ibu Hana dan Bapak Elkana untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Samuel tumbuh menjadi anak yang taat, anak yang manis gitu ya. Seperti adik-adik Immanuel Kids Ministry ya kan. Nah, lalu si Samuel mulai tumbuh dan saat Samuel sudah balita, Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Bait Allah. Kalau saat ini dinamakan gereja, untuk melayani Tuhan secara sepenuhnya. Wah, sebenarnya apakah Ibu Hana sedih? Bapak Elkana sedih? Pasti ada rasa sedih kalau berpisah dengan anaknya. Anak satu-satunya yaitu Samuel yang sudah mereka nantikan gitu ya. Tetapi mereka sudah janji bahwa mereka akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dan mereka melakukan itu dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus memberikan Samuel untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Wah, keren ya. Lalu saat karena di rumah si Samuel sudah dididik oleh Ibu Hana dan Bapak Elkana untuk menjadi anak yang baik, anak yang manis. Saat di gereja ia bertemu dengan Imam Eli yang tinggal di Bait Allah tersebut. Lalu si Samuel tinggal bersama Imam Eli. Tapi meskipun Samuel tidak tinggal bersama orang tua mereka, Samuel bukan anak yang manja. Samuel tidak manja. Samuel bisa hidup mandiri. Samuel bisa hidup dengan melakukan hal yang benar. Dan satu lagi, Samuel melakukan semuanya karena taat pada orang tua. Itu merupakan bentuk dari kita taat sama Tuhan, ya. Dan dari sini Kak kita mau ambil 3 poin. Yang pertama, ya. Yang pertama, kita harus hidup dengan melakukan hal yang benar. Wah, hal yang benar itu apa ya Kak? Di rumah banyak sekali kegiatan, banyak sekali pekerjaan, dan banyak sekali pilihan yang membuat kita bingung mana sih Kak yang benar dan mana yang salah. Nah, melakukan hal yang benar, misalnya di rumah waktunya bantu-bantu mama gitu ya, waktunya bantu-bantu mama. Ayo dibantu Niko misalnya, dibantu mama yuk, bantu mama sapu-sapu atau siram-siram tanaman. Wah, tapi ada 2 pilihan, Niko mau atau tidak ya. Wah, Niko ada pilihan yang pertama, Niko mau menyelesaikan semua tugasnya lalu dia membantu orang tuanya. Yang kedua, Niko akan asik tetap bermain gadget atau bermain laptop atau bermain
hal lain gitu ya yang sekarang banyak dilakukan anak-anak. Kira-kira apa ya yang benar, apa ya yang salah? Nah, ya yang benar adalah ikut membantu orang tua. Itu jadi kita dihadapkan dengan dua pilihan. Melakukan hal yang benar, yaitu menaati dengan menaati perintah orang tua. Gitu ya. Melakukan hal yang benar saat diminta tolongin orang tua atau saat Zoom sekolah sudah mulai, ayo mulai Zoom-nya. Bukan orang tua lagi yang teriak-teriak ke anaknya untuk ayo sekolahnya dimulai. Tapi kita harus memiliki kesadaran bahwa sekolahnya sudah dimulai nih mama, aku sekolah dulu ya. Wah itu baru anak yang hebat, melakukan hal yang benar. Yang pertama tadi hal yang benar. Yang kedua kita harus menjadi Samuel yang mandiri. Nah, Samuel yang mandiri seperti apa ya? Samuel yang mandiri, dia saat dia memutuskan untuk pergi ke bait Allah, dia menjadi anak yang mandiri, tidak tinggal dengan orang tua, dia tinggal dengan Imam Eli. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi kalau kita lakukan dengan sukacita, kita pasti bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Hal yang mandiri itu misalnya, kalau di rumah, mama, aku nggak berani ke kamar mandi sendiri, tolong temenin ya. Wah, ada yang seperti itu. Mama, aku nggak berani ke dapur ambil minum. Nah, kita harus melakukan hal yang mandiri. Nanti setelah adik-adik mendengarkan cerita hari ini, kakak harap nanti ada cerita dari orang tua. Wah, si Axel berhasil loh kakak-kakak ke kamar mandi sendiri. Wah itu kebanggaan buat kakak-kakak guru sekolah minggu gitu ya. Bahwa adik-adik memang bertumbuh dalam iman dan bisa melakukan hal yang baik serta menjadi anak yang mandiri. Seperti itu. Saat mengerjakan tugas juga jangan menunggu ditemani orang tua. Kita harus mandiri, bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Oke? Apalagi teman-teman sekarang banyak yang sekolah di rumah ya kan. Nah saat itu kita belajar untuk hidup mandiri seperti Samuel kecil. Lalu hal yang ketiga yaitu taat dengan orang tua. Taat dengan orang tua merupakan bukti nyata bahwa kita taat dengan Tuhan, ya kan? Seperti yang Samuel kecil lakukan, dia taat dengan orang tuanya saat orang tua mengajak Samuel pergi ke bait Allah. Nah, dia taat, iya ma, iya pa, aku mau. Wah, itu bukan hal yang mudah juga yang dilakukan oleh Samuel ya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan hingga dia bisa tinggal di bait Allah dengan melakukan hal-hal yang baik. Itu merupakan bukti nyata Samuel taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Gitu juga buat adik-adik yang ada di rumah, taat kepada orang tua bukan suatu hal yang sulit saat kita melakukan dengan sukacita. Mungkin awalnya akan terasa menjengkelkan gitu ya, itu mama ngajak-ngajak aku terus, papa suruh-suruh aku terus. Tapi itu yang Tuhan mau kita taat sama orang tua. Gitu ya adik-adik. Nah saat ini setelah kita mendengarkan cerita ini kita bisa mendapat 3 hal. Apa? Ayo yang pertama berani melakukan hal yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Yang kedua ya menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga yaitu taat dengan perintah orang tua. Sip banget deh anak-anak sekolah minggu Immanuel Kids Ministry. Nah setelah ini kakak-kakak harap kita bisa menjadi Samuel kecil yang bisa menjadi kebanggaan orang tua. Melayani Tuhan bukan harus tinggal di bait Allah seperti yang dilakukan Samuel. Tapi kita melakukan 3 hal ini, kita juga merupakan melayani Tuhan loh. Kita membantu orang tua itu, kita juga melayani Tuhan. Kita taat sama guru saat guru memberikan perintah, itu juga melakukan pelayanan, melayani Tuhan. Kita taat dengan nenek kakek yang ada di rumah, itu juga melayani Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi lakukan seluruh rangkaian kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Oke, sudah siap ya untuk melayani Tuhan?
Nah, tetap berdoa ya adik-adik untuk kegiatan sekolah minggu. Kakak-kakak semua sudah rindu untuk kita bisa bertemu secara langsung di sekolah minggu Immanuel Kids Ministry. Semuanya tanpa terkecuali kakak-kakak sudah merindukan kalian. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah mau belajar, terus belajar dan belajar lagi untuk selalu berkembang dan selalu mengikuti kegiatan sekolah minggu. Kakak-kakak sangat bangga dengan adik-adik. Oke, setelahnya ini mari kita berdoa dulu untuk cerita renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi Samuel kecil yang bisa menjadi kebanggaan Tuhan dan kebanggaan orang tua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cerita singkat pagi hari ini yang sudah boleh kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi Samuel kecil. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan terus tumbuh, kami akan terus berkembang, dan izinkan kami anak-anak-Mu, anak-anak kami yang masih kecil ini Bapak untuk terus melayani Engkau. Kiranya Engkau memberkati Bapak anak-anak-Mu ini dari masa pertumbuhan mereka, balita, sekolah, memasuki masa remaja. Engkau yang akan menyertai, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami bisa melalui semuanya dengan sukacita, dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang berani melakukan hal yang benar, anak-anak yang mandiri, dan anak-anak yang selalu taat dengan orang tua. Nama Tuhan Yesus, kami siap menjadi Samuel kecil. Haleluya. Amin. Wah, sudah siap ya menjadi Samuel kecil. Oke, selanjutnya nanti akan ada beberapa pengumuman yang dibawakan oleh Mr. Marlon. Oke, silahkan Kak Marlon. Iya, Mister kalau di sekolah ya, kalau di sini opa Korea. Ya adik-adik ketawa di rumah ya, bukan opa dalam pengertian Indonesia ya. Opa Korea itu berarti kakak-kakak ganteng. Enggak, Kak Marlon. Ya, kalian udah mendengarkan firman Tuhan tadi, Kak Gita sampaikan firman Tuhan tentang melayani, ya, melakukan hal-hal yang benar ya. Dan waktu Kak Gita cerita, Kak Marlon ingat satu ayat ya di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi berbuat baik itu tidak hanya tentang menolong, tentang membantu, tapi kalau kita dengar-dengaran, kita sabar, kita sekolah dengan baik, itu termasuk perbuatan baik. Kata firman Tuhan, kita nanti menuai, kita mendapatkan hasil ya. Mungkin nanti kita jadi orang yang sukses ya, mungkin kita nanti sekolah di tempat yang bagus ya. Kita tidak tahu, tapi kalau kita rajin berbuat baik melayani Tuhan, suatu saat kata firman Tuhan kalau kita tidak menjadi lemah, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita nanti menuai hasilnya. Jadi anak-anak di rumah GSJ Immanuel, anak-anak sekolah minggu GSJ Immanuel terus berbuat baik ya, terus jadi anak yang rajin di dalam masa pandemik ya, sekolah lewat online ya, di rumah kalau bukan waktunya main game harus sekolah, nanti ada waktu untuk main game baru main game, jadi anak yang baik. Nah, ada pengumumannya tidak banyak-banyak, pengumumannya setiap minggu itu ada jadwal untuk tatap muka bagi kelas-kelas yang ada di sekolah minggu kita. Kalau minggu depan pengumumannya itu yang tatap muka yang harus datang di gereja itu kelas tunas remaja dan kelas madya ya, kelas madya. Jadi kelas madya dan kelas tunas remaja. Jadi adik-adik yang dalam usia yang ada di kelas madya dan kelas tunas remaja wajib datang ya. Kalau sakit atau flu boleh beristirahat di rumah, tapi kalau mungkin tidak punya kesibukan harus datang ya. Nanti ada jaga jarak, kita akan terus menerapkan protokol keselamatan supaya kita tetap sehat di dalam masa pandemik. Itu saja
informasi, pengumuman yang bisa Kak Marlon sampaikan. Kita akan berdoa mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekolah minggu kami yang kami ikuti melalui online, melalui streaming dari awal sampai selesai, biarlah memberkati dan menjadi kekuatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus rajin melayani, berbuat baik, dan kami yakin kami akan menuai hasilnya. Kami akan mendapatkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Tuhan berkati kami semua, studi kami, sekolah kami, biaya pendidikan yang kami perlukan. Tuhan memberkati orang tua kami supaya mereka bisa membiayai sekolah kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.